Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Tentu kita sebagai umat Buddha pernah mendengar pekik kemenangan yang dikumandangkan oleh Sang Buddha sesaat setelah beliau mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Yang kita semua tahu bahwasanya Sang Buddha mencapai kebudaan atau mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi tepat di bulan purnama, bulan Waisak, dan di pagi hari. Dan itu terjadi setelah beliau merenungkan Paticcasamuppada atau sebuah hukum yang menunjukkan kita semua bagaimana semua fenomena yang muncul itu muncul karena sebab-sebab, karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam Paticcasamuppada yang direnungkan oleh Bodhisattva pada waktu itu sebelum mencapai kebudaan adalah berkenaan dengan Dwadasangga Paticcasamuppada. 12 faktor yang menjadi penyebab mengapa duka, mengapa penderitaan muncul pada setiap makhluk. Yang kita lihat diawali dari avijja, ketidaktahuan, memunculkan sangkara, bentukan-bentukan karma, perbuatan, memunculkan vinyana, kesadaran, dan seterusnya. Dan beliau, Bodhisattva, juga tidak hanya merenungkan bagaimana faktor-faktor ini menjadi penyebab memunculkan duka, tetapi juga beliau merenungkan bahwa seketika faktor-faktor ini lenyap, maka duka penderitaan juga lenyap. Nah, dari situlah kemudian beliau juga merenungkan, memahami tentang 4 kebenaran mulia yang berkenaan dengan apa itu penderitaan, apa itu sebab atau kemunculan penderitaan, apa itu padamnya penderitaan, dan apa itu jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Dan ketika 4 kebenaran mulia ini dipahami, tembus dengan sangat sempurna, maka beliau mencapai kebudaan, mencapai pencerahan. Maka di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, beliau menyampaikan, kalau 3 tahap 12 faktor itu belum dipahami, ditembus secara sempurna oleh beliau, maka beliau tidak akan mengklaim dirinya sebagai seseorang yang telah mencapai Samma Sambuddha. Nah, 3 tahap, 12 faktor tidak lain adalah berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah setelah beliau mencapai kebudaan, beliau mengungkapkan yang sekarang kita kenal sebagai pekik kemenangan. Kemenangan dari apa? Tentu kemenangan dari, ya dikatakan kemenangan dari Mara, atau kemenangan dari apa yang selama ini beliau cari, selama ini beliau untuk katakan mendapatkan, memperoleh, sekarang dimenangkan, dipahami, ditemukan apa yang selama ini beliau cari, yang tidak lain adalah Nibbana. Nah, dalam pekik kemenangan tersebut, Sang Buddha memberikan 2 syair yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Aneka Jati Sangsarang Sandawisang Anibisang Gaha Karang Gawe Santo Duka Jati Punapunang. Ini adalah syair yang pertama, yang kalau kita artikan adalah Aneka Jati Sangsarang, jadi kelahiran yang tidak terhitung. Sandawisang, mengembara, jadi mengembara di kelahiran yang tidak terhitung. Gaha Karang Gawe Santo, sementara saya mencari pembuat rumah. Anibisang, tidak diketahui. Duka Jati Punapunang, dan sungguh kelahiran yang berulang-ulang adalah penderitaan. Nah, dalam syair ini Sang Buddha menyampaikan bahwasanya beliau di dalam pengembaraan di kelahiran yang berulang-ulang mencoba untuk mencari pembuat rumah, akan tetapi tidak ditemukan Anibisang. Dan karena tidak menemukan pembuat rumah ini,
beliau menyampaikan duka jati punah-punang, bahwa kelahiran berulang-ulang itu adalah duka, adalah penderitaan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan gahak karang di sini adalah apa? Mencari pembuat rumah. Nah, rumah sendiri tidak lain adalah keberadaan kita sebagai manusia. Ini adalah rumah. Atau kalau terlahir sebagai dewa, ya keberadaan sebagai dewa. Terlahir sebagai binatang, keberadaan sebagai binatang. Pembuat keberadaan kita. Yang dimaksud dengan pembuat diri kita ini, pembuat jasmani ini, pembuat batin ini, tidak lain adalah tanha. Tidak lain adalah nafsu keinginan yang terus membawa kita untuk terus dilahirkan berulang-ulang. Jati punah-punang. Dan kita terus dilahirkan di alam pengembaraan ini, alam sangsara ini, tanpa kita bisa melihat awal mulanya. Itu semua adalah karena si pembuat rumah ini, yang tidak lain adalah tanha, karena nafsu keinginan. Dan selama pengembaraan di alam sangsara ini, terutama ketika Sang Buddha ketika masih sebagai bodhisattva, sejak zaman Buddha Dipangkara, sudah mulai untuk mencari siapakah atau apakah yang menjadi penyebab mengapa dirinya terus dilahirkan berulang-ulang. Yang menjadi penyebab terbentuknya keberadaan ini atau rumah ini, dan tapi tidak ditemukan. Akan tetapi dalam syair kedua, beliau menyampaikan, gaha karaka didosi, wahai pembuat rumah, sekarang kamu terlihat didosi. Gaha karaka, wahai pembuat rumah, sekarang kamu terlihat. Puna gehang nakasi, dan sekarang kamu tidak bisa membuat rumah lagi. Artinya di sini dalam pencarian selama ini untuk memahami, mengetahui siapa pembuat rumah, akhirnya tercapai bahwa si pembuat rumah sekarang terlihat dan tidak bisa membuat rumah lagi. Ini adalah pekik kemenangan, bahwasanya beliau mengungkapkan telah mencapai kebudayaan. Sabate pasuka baga, dan semua balok, semua kerangka rumah telah dihancurkan. Gaha kutang wisang katang, dan atap rumah juga telah diurai, atau dengan kata lain juga telah dihancurkan. Wisang katang telah diurai. Artinya di sini adalah semua, jadi tanha ini telah terlihat, dan semua kerangka atau balok di rumah juga telah dihancurkan. Apa yang dimaksud dengan kerangka atau balok rumah yang telah dihancurkan? Yang tidak lain adalah mengacu kepada kilesa, mengacu kepada kotoran batin, bahwa semua kotoran batin telah dihancurkan. Dan gaha kudang, atap rumah, jadi kuda itu sebenarnya puncak, gaha adalah rumah, puncak rumah dengan kata lain adalah atap rumah, juga telah diurai, telah dihancurkan. Yang dimaksud dengan atap rumah tidak lain adalah avijja, adalah ketidaktahuan. Bahwasanya ketidaktahuan berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, tidak tahu apa itu penderitaan, tidak tahu apa itu sebab penderitaan, tidak tahu apa itu padamnya penderitaan, dan tidak tahu jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan, itu telah dihancurkan. Artinya avijja telah dihancurkan, yang muncul adalah vijja. Nah, ketika berbicara balok atau kerangka rumah yang disebut sebagai pasuka, ini mengacu kepada kilesa. Semua kilesa, sabate pasuka, semua kilesa itu telah dihancurkan. Dan avijja juga telah dihancurkan. Artinya ketidaktahuan telah dihancurkan, sementara vijja, pengetahuan, mengetahui 4 kebenaran mulia itu muncul. Dan sebagai akibatnya juga adalah Sang Buddha dalam kesempatan tersebut menyebutkan
Wisangkara gatang citang tanhanang kaya majaga. Tanha atau batin telah mencapai nibbana. Wisangkatang mengacu pada yang tanpa kondisi. Artinya batin telah mencapai nibbana. Dan ia pun telah mencapai hancurnya tanha, hancurnya nafsu keinginan. Nah, itulah bahwasanya dari pekik kemenangan di sini Sang Buddha menyampaikan betapa dalam kelahiran yang berulang-ulang adalah penderitaan. Dan itu penderitaan karena penyebab yang membuat rumah, yang membuat seseorang terus dilahirkan, itu belum ditemukan, belum diketahui. Dan ketika itu diketahui, ketika itu dilihat, ketika itu kemudian dihancurkan, maka si pembuat rumah ini yang menyebabkan seseorang terus mengalami kelahiran, itu tidak akan bisa membuat rumah lagi. Dan pembuat rumah tidak lain adalah tanha nafsu keinginan. Dan dengan tanha nafsu keinginan itu dihancurkan, artinya juga semua kilesa, semua kotoran batin, yang mana di sini mengacu kepada dalam perumpamaannya, analoginya adalah semua balok, semua kerangka rumah itu telah dihancurkan. Dan tidak hanya kilesa tetapi avijja, ketidaktahuan, itu juga telah dihancurkan. Yang itu disebutkan dalam pekik kemenangan tersebut adalah gahakutang atau atap rumah. Atap rumah adalah mengacu kepada avijja. Dan karena avijja dihancurkan, kilesa dihancurkan, si pembuat rumah tanha juga dihancurkan, maka beliau mencapai batin yang di situ tidak berkondisi atau wisangkara gatang citang, dan mencapai hancurnya semua tanhanang kaya majaga. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pekik kemenangan yang telah disampaikan oleh Sang Buddha yang harus diartikan demikian. Dengan Sang Buddha mengumpamakan sebagai pembuat, sebagai pencari, pembuat rumah. Dan rumah ini telah dihancurkan, artinya kelahiran itu telah dihancurkan. Semoga kita semua berbahagia. Sampai sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk berbahagia.